Dah. Wih. Yuk, mulai yuk. Ya, Kak Ocha, ini gimana nih hari ini ada agenda apa sih mungkin? Hari ini adalah launching singlenya Fadil Jaidi yang kebetulan aku produserin dan ada di Instinct Music, divisi label dari Inspire. Dan seneng banget sih hari ini, kayak semuanya puas dengan lagunya, dan juga Fabio datang, teman-teman influencer yang lainnya juga datang, sahabat-sahabatnya Fadil, keluarga Fadil, kita happy banget. Ternyata sampai sebegitunya Kak Ocha 8 jam untuk rekaman. Sebetulnya akunya sih nungguinnya cuma 2 jam sebetulnya. Fadil yang di situ 8 jam sama Barsena. Tapi menurut aku ya itu lumayan cepat sih sebetulnya ya, kalau untuk apalagi baru mulai nyanyi. Wow. Gimana? Oh iya. Wah, sebetulnya banyak banget ya orang yang punya potensi. Aku tuh seneng banget recognize talent-talent baru gitu yang baik itu mau dia emang udah jadi penyanyi sebelumnya ataupun dia bukan dari penyanyi, tapi kalau aku ngerasa punya pikiran bahwa ini bisa nih jadi penyanyi, aku tuh seneng banget ngasih kesempatan juga. Yang Teocha berikan karena kan si Fadil tuh punya ketakutan single pertamanya yang kurang gitu. Apa yang Teocha lakukan gitu? Buat aku kalau rezeki itu wallahu alam ya kan, tapi kan pasti kalau kita mengusahakan yang terbaik, setidaknya kita selalu menang dengan kualitas gitu. Jadi yang aku jaga adalah kualitas lagunya, kualitas musiknya, video klipnya, dan pastinya dari komitmen dari Fadil untuk mempromosikan lagunya. Dari segi untuk skillnya si Fadil juga ya pastinya harus komitmen lah, kalau menjadi penyanyi harus all out. Kak Ocha nanti akan konser bareng nanti sama Kak Fadil. Maksudnya diberikan waktu di dalam konser. Iya. Jadi insya Allah nanti kita aku lagi tour album, dan nextnya ini ada ke Makassar, Bandung, sama ke Kota Kinabalu balik ke Indonesia. Dan insya Allah di Makassar nanti Fadil bakalan nyanyiin lagu ini untuk pertama kalinya di depan mungkin ribuan orang ya. Dibantu Kak Ocha juga mungkin. Di konser aku memang ikut akan juga duet dong berarti. Jadi nggak akan duet, tapi dia akan nyanyikan lagunya dia sendiri, dan mungkin dia akan nyanyiin satu lagu aku. Jadi kayak kalau kemarin konser aku kan ada Mahalini, ada Rizky Febian, aku mau kasih kesempatan Fadil menjadi bintang video klipnya. Video klip bintang konser. Kenapa Teh mengasih kesempatan ke Fadil? Apakah untuk nunjukin bakatnya Fadil juga? Iya dong, aku pengen semua orang juga tahu, dan kebetulan kita punya dan Fadil punya lagu baru, jadi aku pengen bisa lebih banyak lagi orang yang tahu bahwa Fadil bukan cuma iseng-isengan nyanyi, tapi memang dia memang yang bisa nyanyi dengan baik. Teh, kenikmatan apa sih Teh yang didapat ketika ngeproduserin penyanyi baru yang seperti Fadil? Kayak gimana ya, kayak kita kayak punya bukan mainan baru, tapi kayak aku bisa buktiin nih gitu dengan cara aku bisa buktiin dan bisa menghasilkan karya yang bagus, tapi bukan aku yang nyanyi gitu. Itu ada kenikmatan sendiri, lebih susah nge-produce orang lain daripada diri sendiri. Kenapa Teh? Kenapa gitu? Kalau diri sendiri kan udah tahu ya maunya apa gitu kan, aku bisa mengusahakan seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya orang lain kan belum tentu orang itu sama kayak aku, sama kerja kerasnya misalnya, atau sama mau usahanya, kita kan nggak pernah tahu. Makanya ketika Fadil ini, dia juga orangnya usaha banget, mau latihan, mau effort gitu buat single ini, mau berkorban waktu, mau berjuang lah gitu. Jadi aku senang. Tapi itu termasuk yang galak gitu nggak sih kan tadi Fadil? Lumayan. Oh sadar ya. Bukan galak, tapi mungkin Tegas. karena tegas. Karena aku tahu apa yang mau dan kurangnya tuh apa. Jadi aku akan kejar sampai aku dapetin itu. Misalnya cuman kayak misalnya cuman kata aja, misalnya kayak setidaknya ku pernah menjagamu dulu gitu. Misalnya itu kan kayak ya udah kata-kata gitu aja, tapi kalau pakai perasaan tuh kayak setidaknya ku pernah menjagamu dulu, kayak convincing gitu, kayak
kayak gitu tuh kan beda ya, apalagi ketika rekaman itu sound yang keluar dari tenggorokan kita itu akan direkam dan didengerin sama semua orang. Jadi kalau nggak berasal dari hati, itu orang akan cuman masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau kamu kasih rasanya, itu akan orang tuh akan relate gitu. Aduh gitu. Akhirnya puas selama 8 jam. Alhamdulillah. Nah, jadi pertimbangan sih buat tahun depan mungkin lebih banyak nge-produce, udah Insya Allah. ngurangin konser. Udah ngulangin panggung lebih produce. Pensiun. Sebetulnya enggak juga, karena kan udah ada timnya ya. Alhamdulillah kita membentuk tim dari awal, udah ada tim apa namanya A&R-nya gitu, musisinya gitu. Jadi aku udah cuma tinggal aku approve nggak lagu ini, aku musiknya lagu ini akan dibawa kemana, cocoknya apa sama penyanyi ini. Jadi pengen lebih banyak bermain lah di zona yang tidak aman. Kalau aku kan udah ya udah rasa aja udah gitu kan, udah tahu aku mau dibawa kemana. Tapi kalau orang lain aku kayak masih tebak-tebakan. Sebagai produser ada nggak sih kayak kriteria khusus artis yang kayak kita Pasti aku harus yakin orangnya, yang paling pasti orangnya itu harus beneran bisa nyanyi. Terus yang kedua, kalau yang paling sebetulnya itu agak tebak-tebakan ya, tapi aku berharap dia juga punya kerja keras yang sama kerasnya dengan aku, karena aku kan orangnya emang gitu yang kayak harus kerja keras gitu, apapun harus diraih. Kesuksesan itu nggak mungkin datang dengan sendirinya lah, pasti harus sendiri. Buru influencer lainnya yang kira dia akan jadi kejutan nih, oh ternyata dia jago nyanyi atau Nah, gitu. bisa jadi ya, mungkin ada influencer, mungkin juga atlet, mungkin dia bisa aja kan, kita nggak pernah tahu loh. Misalnya atau misalnya di jalanan, misalnya aku lagi di apa namanya lampu merah dengerin tiba-tiba ada yang apa namanya musisi jalanan putar suaranya bagus, why not? Aku pokoknya pengen ngasih kesempatan sebanyak-banyaknya buat orang bisa apa namanya bisa punya kesempatan untuk jadi penyanyi. Saya kan udah sibuk manggung gitu, terus masih sibuk juga nge-produce orang, maksudnya nggak gunain waktu itu untuk istirahat gitu atau Iya, ngapain gitu. Kata aku harus ganti baterai doang gitu, sama di charge. Kenapa teh sampai akhirnya maksudnya tetap nyibukin diri gitu, nggak mau istirahat Aku gitu? pengen, aku juga istirahat sih sekali-kali, tapi aku pikir hidup ini semoga aku bisa lebih banyak berguna aja buat banyak orang, buat bisa ada manfaatnya buat kehidupan orang-orang gitu. Jadi ya itu aja sih buat aku, nggak ada yang terlalu, bukan kayak harus nyari uangnya ya, tapi kalau keberadaan aku ada di awal kesuksesan orang lain tuh kayak buat aku ada rasa puas. Udah sempet libur belum atau liburan mungkin? Belum. Oh kemarin doang nih. Nah pas aku lagi pas ulang tahun, aku sama Rizky, sama anak aku, sama Anda, sama manajer aku gitu, kita jalan-jalan ke Perth cuma 4 hari lah. Harus sebut lagi. Begitu itu juga habis konser Samarinda ke Jakarta, sampai ganti pesawat doang, beda 3 jam, terbang ke Perth, nyampe di Perth main 3 hari, pulangnya nyampe ke Jakarta, tukar pesawat ke Medan, jadi nyanyi di Medan, balik lagi ke Jakarta, terus nyanyi, pokoknya gitu. Ada lagi rencana liburan kan? Belum, boro-boro deh. Teh kemarin maaf sempat diundang Gen Cendol ikut arisan. Ikut arisan? Itu ikut arisan juga. Enggak sih, belum pernah, aku baru ketemu di situ aja. Diundang mungkin netizen kan. Kebetulan aku berapa nyanyi. harganya diundang? Harga pertemanan lah. Nyanyi aja di situ. Sebetulnya ada, bukan aku diundangnya tuh bukan untuk arisannya, tapi memang di saat itu Ola lagi apa namanya launching brandnya dia, brand baju sama kolaborasi sama Ayu gitu. Jadi sebetulnya itu aku nyanyi untuk itu. Nanti juga diundang ke acara baby showernya Atang nyanyi. Waduh. Itu di hari yang sama emang di situ juga tempatnya gitu. Jadi ya senang-senangnya lah, mungkin relax buat teman-teman. Nyanyinya juga suka-suka aja, bukan banyak lagunya, nggak ada kontraknya. Tapi memang permintaan dari Aurel atau seperti apa? Oh enggak, bukan. Jadi itu juga overall surprise dari teman-temannya. Oh itu surprise. Surprise dari teman-teman. Oke. Terima kasih. Aman.